Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil muttaqin lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Wa limahisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk bernapas dan juga hadir di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia yang paling banyak kebaikannya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti saya menjelaskan tidak lama. Pak Ustadz Hadi boleh siapkan pertanyaan ya dari jamaah ya. Jadi bisa saya jelaskan 5 menit ya. Bisa 15 menit gitu ya. Ini bab tentang bayanu kasrati turukil khair. Bab tentang tadi apa judul? Nah, ini kan terjemah itu begitu. Terserah penerjemah ya. Kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Artinya gitu kan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang jelas ini musonif atau pengarangnya ini bukan orang Jawa ya. Kalau orang Jawa nggak mau dia bilang ini turukil khair, nggak mau dia. Saya nggak tahu, ada orang Jawa. Ada guru saya kalau ada kata ini diganti toroiq, nah gitu ya. Nggak mau dia nyebut itu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di bab ini ingin dijelaskan tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak. Sebetulnya intinya gini, kita itu selama pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi ini harus diisi dengan kebaikan, gitu ya. Ini kan gitu ya. Dari mulai bangun sampai bangun lagi harus diisi dengan kebaikan, gitu ya. Kalau kata siapa itu ada band pulang pagi, pergi pagi pulang pagi ya.
Nah, itu. Pulang pagi itu ben Sumatera tuh apa? Ya, jadi harus diisi dengan kebaikan dimanapun itu ya. Mau di masjid, di luar masjid, di rumah, di kamar mandi, di toilet, harus diisi dengan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan itu akan menjadi ibadah, gitu ya. Menjadi ibadah. Apa itu ibadah? Bapak Ibu ada yang tahu artinya ibadah apa? Kita sering bilang, mudah-mudahan jadi ibadah. Apa itu ibadah? Ya, tadi saya baru nemu definisi yang keren dari ibadah dari kitab yang dibaca ini. Nah, ini definisi ibadah. Menurut saya keren sekali ya. Kullu amalin yaqumu bihil mu'min muslim biniyatin shalihatin wa qasdin hasanin walau kana minal a'mal al-adiyah al-fitriyah al-mubahah. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau enggak muslim mau dia amalnya seperti apapun ya tidak dinilai ibadah. Yang kedua biniyatin sholihatin, niatnya harus lurus. Karena apa? Niatnya karena apa? Karena Allah. Wa qasdin hasanin, dan ada maksud yang baik. Walau kana minal a'mal al-adiyah, meskipun dari amal-amal harian. Itu. Meskipun dari amal-amal harian, tapi syaratnya itu tadi, satu muslim, dua niatnya baik karena niatnya benar karena Allah, yang ketiga dengan tujuan yang baik. Itu masuk ke dalam ibadah. Ada juga definisi lain dari ibadah, misalnya ini definisi umum ya, ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Seluruh hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, namanya itu ibadah. Nah, maka muslim itu begitu ya. Di dalam bab ini sebetulnya musonib ingin cerita gini, bahwa umat Islam itu apapun yang dilakukan ini adalah kebaikan gitu ya. Dan umat Islam harus pandai-pandai bagaimana dalam hidupnya ini semuanya adalah ibadah. Kira-kira begitu ya. Meskipun kerja ke kantor itu jadi ibadah gitu ya. Makanya musonib ini bilang yan bagi tanwi'u turukil khair liyadu manasyatul abdi fi talabil ma'ali. Jadi dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu harus beragam. Kenapa beragam? Karena manusia itu akan bosan kalau dia tidak ada keragaman, gitu ya. Sama dengan kita, kalau pagi sarapan pakai apa, Pak Ustadz Hadi? Nasi uduk, besok nasi uduk, besok lagi nasi uduk lagi. Hari ini nasi uduk, besok bubur ayam Tasik, ya kan? Besok bubur ayam Cirebon, besoknya Brebes. Bubur ayam yang paling enak tuh itu yang Brebes di situ. Kalau makan sorenya hari ini sate, besok. Nah, itu. Kalau tiap pagi, tiap hari tidak berubah, katanya bosan. Begitupun dalam ibadah. Itu ya, begitupun dalam ibadah. Makanya di sini disebutkan bahwa yan bagi an yakuna ala mardati rabbih. Dalam beribadah itu harus sesuai dengan target mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lalu pertanyaannya lagi, apa itu ibadah yang paling utama? Fa afdhalul ibadah fi waqti sholati as-shalat. Ibadah yang paling utama kalau waktunya sholat ya sholat. Artinya kalau lagi sholat ya jangan mikirin yang lain, gitu ya. Yang kedua waktil jihad. Kalau waktunya jihad ya jihad. Wa fi hudurid dhaifi,
Ketika ada tamu ya memuliakan tamu, memberi makan tamu dan lain sebagainya gitu ya. Maka ada beberapa ayat di sini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man amila shalihan fali nafsihi. Ini yang paling terakhir, ini menarik. Barang siapa yang melakukan kebaikan fali nafsi, sesungguhnya ia akan kembali kepada dirinya. Itu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita melakukan kebaikan ya dampaknya itu akan kembali kepada diri kita. Itu janji Allah. Jadi kalau Allah itu berjanji tidak menepati, innaka la tuhlikul mi'ad. Kalau kepada selain Allah boleh aja tidak percaya ya. Tapi kalau ke Allah ini man amila sholihan fali nafsi, kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan untuk dirinya. Hari ini misalnya ikut kajian ya untuk diri kita. Hari ini baca Quran ya untuk dirinya. Hari ini apalagi ibadah-ibadah. Hari ini baca Quran, hari ini banyak ibadah-ibadah itu, belajar, membaca. Nah, semuanya itu adalah untuk. Kalau baca WA ibadah enggak tuh? Baca WA masuk ibadah enggak? Ya tergantung tadi syaratnya, ke satu muslim, dia muslim enggak? Karena waktu kemarin saya baca artikel ada tidak muslim tapi kurban. Nah gimana tuh? Ada seorang mantan vokalis band yang tidak muslim, tidak boleh nyanyiin lagunya lagi, kemudian kurban. Katanya dibagikan di dapilnya. Nah itu ya nggak dapat ibadah enggak. Ya itu dapat apa? Ya pahala dunia dapat. Pahala dunia itu misalnya suara ya dapat gitu ya. Tapi kalau akhirat enggak. Itu jelas ya. Bagi seorang muslim itu kalau tidak Islam ya tidak dapat apa-apa. Apalagi ada ayatnya kan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fa hisabahu wallahu sari'ul hisab. Itu ada di dalam surat An-Nur ya. Jadi orang kafir itu meskipun amalnya banyak ya fata morgana. Ini kayak banyak ya, disamperin enggak ada gitu. Makanya jagalah keimanan itulah. Ya udah 12 menit aja. Ya, kita hadis pertamanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal al imanu billah wal jihadu fi sabilihi kullu ayyur riqab afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan kullu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita inda uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka an nas fa inna sadaqah minka ala nafsika muttafaq alaih. Nah, ini dibaca satu hadis saja udah lumayan ya. Saya buka ya. Apa katanya? Satu waktu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Nah ini kalau mau nyari amal paling utama nih. Satu, al-imanu billah. Apa itu? Beriman kepada Allah. Nah ini kalau mau cari amal utama, iman kepada Allah. Cuma pertanyaannya apakah kita sudah beriman? Nah, kalau baca surat Al-Mu'minin waduh berat sekali ya. Orang beriman itu syaratnya ada 6. Yang pertama, salatnya harus apa? Syarat orang beriman itu ada 6. Yang pertama, salatnya harus khusyuk. Kita ada khusyuk belum? Hampir khusyuk.
Yang kedua, tidak banyak melakukan yang tidak penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, membayar zakat. Keempat, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman bitawa banda wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang keempat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang menjaga amanah dan janjinya. Dan yang terakhir, walladzina hum apa? Li sholat ala sholawatihim yuhafidun, sholatnya dijaga. Kalau sholat itu ada dua, satu khusyuk, dua dijaga. Nah itu ciri orang beriman. Nah ini katanya orang yang beriman itu adalah amal yang paling tinggi gitu ya. Makanya ada satu keterangan, siapapun yang di hatinya ada iman sekecil akan masuk surga, ya gitu ya. Itu penggembira kita ya. Jadi siapapun yang di hatinya ada iman sedikit itu akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu ini lebih hebat dari Mas Elon Musk. Jadi Mas walaupun tidak sekaya orang kaya, tapi ini punya iman gitu ya. Yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, jihad di jalan Allah. Cuma jangan diartikan jihad itu perang ya. Kalau lagi aman ngapain perang? Apalagi orang lagi diem dibom gimana? Kami pernah menerjemah namanya buku Hukum Humaniter Internasional, terbitan Mizan, itu ada pernah menerjemah. Ternyata perang itu di dalam Islam banyak syaratnya. Nggak bisa perang itu tiba-tiba orang lagi diam diserang, nggak bisa. Itu harus ada perjanjian dulu, ayo kita mau perang gitu. Dan perang di dalam Islam itu tidak ada terjadi kecuali umat Islam diserang duluan gitu ya. Atau ada pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian, kemudian dilakukanlah perang. Tapi tidak orang lagi diam diserang gitu. Ada etika-etikanya. Terus apalagi? Qultu ayyur riqab afdal. Kemudian memerdekakan budak yang paling hebat itu yang mana? Anfasuha inda ahliha. Ya, yang paling yang paling mahal ya. Yang paling berharga menurut pemiliknya. Wa aktsaraha tsamanan, yang paling mahal. Jadi kalau Anda beramal ini yang bagus yang mana? Yang paling gede gitu. 1.000 apa 100.000? Yang bagus yang mana? 100.000. Merah apa hijau kan gitu ya. Nah, itu. Ada kalau biru kan 20. Hijau ya 20. Kalau biru 50, merah 100. Nah, bagusan mana? Katanya ini yang paling mahal. Fa illam afal qala tu'inu sani'an. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, ngapain amal kita itu? Yaitu membantu pekerja. Yu'inu sani'an, membantu pekerja dan menyibukkan diri dari hal yang tidak sia-sia. Pokoknya umat Islam itu sebetulnya enggak ada nganggur. Wa autasna'u li akhraq, atau kamu bekerja agar tidak sia-sia. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau saya ini tidak bisa mengerjakan amal-amal? Nah, ini bantu nggak bisa gitu ya, ngabisin konsumsi doang gitu ya. Takufu syarrak. Apa katanya? Kamu ini ajalah. Janganlah kamu, takufu itu kan menyetop keburukanmu kepada minimal kamu tidak berbuat buruk kepada orang lain, fa innaha shadaqah minka ala nafsik,
karena itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu. Minka ala nafsi, untuk dirimu. Wah, umat Islam itu keren banget ya. Enggak bekerja, enggak berbuat pun dia tidak melukai orang lain dengan segala halnya ya, itu dikatakan sebagai sedekah, dikatakan sebagai kebaikan, dikatakan sebagai amal. Nah, satu lagi aja hadis saya. Yang kedua, an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu. Sebelum itu kita baca dulu ininya, apa makna daripada hadis ini ya. Saya janji 5 menit lewat ya Ustaz. Nah, susah ini kalau janji gini susah ya. Yang pertama adalah ra'sul amri al-iman billah, bahwa urusan itu inti dari segala sesuatu itu adalah beriman kepada Allah dan mentauhidi Allah, karena dia adalah dasar diterimanya amal gitu. Jadi ini bagi umat Islam sudah jelas. Jadi dasar amal kita diterima yang muslim, dasar diterima amal kita adalah iman, tauhid gitu ya. Yang kedua al-haddu alal jihad. Yang kedua ini sebagai penekanan kepada jihad kalau lagi musim perang. Tapi kalau sekarang kan dunia udah modern, yang berperang itu hanya prajurit kan? Kalau zaman dulu setiap laki-laki, karena dulu sistemnya belum modern kan, semua laki-laki yang kuat wajib perang. Zaman Nabi kan, wanita nggak usah, enak banget kan, ibu-ibu mah nggak usah. Itu. Kalau sekarang yang berperang siapa? Ya, kan ada prajurit, tentara, gitu ya, tentara perang. Yang ketiga al-hasu ala musa'adati man yahtaj. Kita ditekankan untuk membantu orang yang butuh ya. Bantu itu kalau butuh. Kalau orang ngantuk dibantu pakai apa? Ya, kasih bantal kan. Ya, itu bantuan. Kalau orang lapar, haus, jangan orang lapar kasihnya minum. Kembung lah ya. Yang ketiga al-imtina anis syarr wa adal akharin dakhil fi a'malil iman. Mencegah dari keburukan dan melukai orang lain adalah masuk ke dalam amal-amal iman. Yang keempat, sa'al Islam fi tahriril ariqa. Islam berusaha membebaskan budak. Dan yang terakhir adalah bahwa umat Islam itu disarankan untuk senantiasa memperbarui amalnya ya, dengan berbagai amal dan berbagai kebaikan. Oke, tadi hadis yang pertama ya, ini sekarang hadis yang kedua. Ini menarik lagi hadis kedua ya. An Abi Dzar. Ini ada 25 hadis ya. Kalau kita baca bisa sampai besok. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu kullu sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Oke. Rawahu Muslim as-sulama bi dhammi sim al-muhalla wa taqfiful lam wa fathul al-mafsil. Apa katanya menurut hadis ini? Bahwa sedekah itu banyak sekali ya ragamnya. Yang pertama adalah dijelaskan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Di setiap pagi, setiap sendi-sendi kita itu harus disedekahkan. Setiap sendi-sendi kita itu harus disedekahi. Itu ya. Karena katanya di tubuh kita itu ada 360 sendi, nanti di hadis selanjutnya ya. Tapi baca sendiri di rumah ya. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu shadaqah. Apa tasbih?
Subhanallah. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Membaca tahmid shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Apa tahlilatin? La ilaha illallah. Anda baca itu aja shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Waduh, baca Allahu akbar shadaqah. Takbir Allahu akbar shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Ceramah begini sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Kata Pak Asep, ente jangan ini deh, Pak Irfan, jangan ngirim share tanpa data. Nah, sedekah. Itu kejadiannya di mana katanya? Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Apa makna dari hadis ini ya? Yang pertama adalah yanbagil iksar minas shadaqah. Yang pertama adalah kita diharuskan untuk memperbanyak sedekah. Tapi sedekah itu umum, tidak harus duit. Kalau infak ya harus harta benda, duit. Ya. Kalau ibu-ibu banyak uangnya, sedekahnya ada duitnya, ada tasbihnya. Yang banyak uangnya tasbih doang. Ini Pak Hadi yang paling banyak uangnya nih. Orang bank ya banyak uang. Yang kedua, kasratu ababil khair wa ta'at bil muhafadzah 'alal adzkar. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan dan ketaatan dengan menjaga zikir. Zikir kepada Allah, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Fadlu salati duha fa innaha salatul awwabin wa la yuhafidzu 'alaiha illa awwab. Katanya salat duha itu juga bagian dari sedekah. Si'atur rahmatillah bi ibadihi idh annal ibad la yatikuna tasaddaqu bi kulli yawmin bimisli dzalika bimisli hadza fa ajza an dzalika rak'atan min duha. Kalau seorang hamba ya tidak mampu bersedekah, katanya sedekahnya cukup dengan 2 rakaat salat duha. Jadi sedekah bagi orang yang tidak berada ya salat juga itu udah sedekah. Baik Bapak Ibu semua, ini kalau dibaca terlalu lama ya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan tadi setiap saat kita ini bisa menjadi kebaikan, bisa jadi ibadah, bisa menjadi sedekah. Bahkan kalau saya sering ngasih resep, kalau lagi naik motor dari rumah ke tempat kerja, bagusnya jangan banyak ngelamun. Jangan ngeliatin itu plat nomor F, pasti Bogor ya gitu ya. Kan kita suka ngeliatin ya, ini orang Bogor nih. Kalau B itu ini Tangsel. B ujungnya W A U, W itu pasti Tangsel tuh. Kalau B ujungnya V, Depok. Nggak usah ngeliat itu, perbanyaklah misalnya dengan zikir atau menghafalkan ayat-ayat ya. Karena itu pahalanya luar biasa ya. Kenapa? Karena kita kalau tersedekah dengan harta mungkin nggak banyak ya. Paling banter 1 lembar merah ya. Itu udah tinggi banget tuh. Gitu ya. Baik, monggo Pak Ustaz Adi, saya sih berharap ada pertanyaan ya biar ada kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Pak Ustaz memaparkan tadi yang sedikit tadi memaparkan Kejauhan ya? gambar ini sedikit tapi padat poin-poin utama yang disampaikan oleh beliau sudah kita tangkap. Mungkin dari para jamaah baik ibu maupun bapak ada yang ingin ditanyakan pada bapak dan ibu kami persilakan, ada yang ingin bertanya. Ustaz, ada yang ingin diberitakan Ustaz? Mungkin saya buka dulu lagi Ustaz. Iya. Pertanyaan itu bukan tidak bisa ya. Orang bertanya itu karena bisa, karena mendengarkan. Ustaz. Ya, Ustaz, tadi kan memang setiap
dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kan Rasulullah sudah mencontohkan aktivitas beliau dan itu mengandung kebaikan, ada dua lainnya, ada apa namanya kegiatan yang kita lakukan. Terus yang ingin saya ingatkan, di antara kebaikan-kebaikan itu kan ada yang kebaikan yang bernilai berlipat ya, maksudnya kebaikan zahir. Maksudnya adakah kebaikan apakah yang kita kan harus bercerdas dalam beramal. Nah, ya dengan umur kita yang singkat dan belum bulan ini dan belum tentu sampai panjang, kira-kira kebaikan apa yang bisa melipat gandakan kebaikan kita. Jadi kan kalau kita ada yang namanya dosa jariah, ada kebaikan jariah dan kira-kira bisa kita lakukan. Jadi ya, kalau yang lain kan yang sifatnya kewajiban memang pasti timbulnya kebaikannya. Tapi kalau yang amal-amal yang kira-kira bisa kita lakukan dan itu bisa mengandung efek yang luar biasa pahala dari itu. Ini pertanyaan yang keren ya. Yang pertama tadi ada amal yang berlipat. Kalau dalam Islam seluruh amal itu berlipat. Baca satu huruf aja 10 kebaikan. Itu udah pasti. Itu di bulan selain bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim itu udah berapa puluh huruf. Karena B itu satu. Bismillah itu kan B, Ba, Sin, Mim 3. Allah itu ada berapa huruf? Alif, Lam, Ha 4. Kali 10. Baru Bismillah aja udah 7 kali 10 70. Emang Allah pahalanya nggak habis? Ya nggak habis. Nggak akan ada habisnya gitu ya. Kalau janji manusia jangan percaya. Invest 100 juta per bulan dapat 5 juta. Nah, itu jangan percaya. Karena manusia itu terbatas, ya kan? Saya itu pernah ditawarin, Ustaz, ente SK-nya sekolahin ke bank dapat 100, titipkan di saya, per bulan dapat 5 juta. Mungkin bulan pertama mah lancar gitu kan. Oke, jadi seluruh amal itu berlipat. Nah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana menjadikan amal itu tadi jariah? Amal jariah itu adalah amal yang ketika kita sudah tiada pun tetap menjadi amal. Ya, amal yang bermanfaat dan manfaatnya itu tidak berhenti. Saya kasih contoh, kalau di Indonesia itu misalnya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Nah, dua lembaga ini ya. Ini keren ya. Seperti Muhammadiyah ini, misalnya Muhammadiyah. Katanya itu tanahnya Muhammadiyah itu melebihi tanahnya siapapun di Indonesia. Kenapa? Karena setiap lembaga itu atas nama ormas. Coba. Lembaga-lembaga seluruh Indonesia itu enggak atas nama pribadi, atas nama ormas. Wah. Artinya apa? Artinya dia membuat satu sistem yang ketika dia tiada malah semakin besar. Nah, itu terus saja dia. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berjuang hanya 20 berapa tahun? 3 tahun. Tetapi dampaknya itu sampai sekarang. Bahkan Indonesia itu belum pernah Nabi mampir. Pernah dengar Nabi mampir ke Curug? Belum pernah. Tapi di Curug hampir semuanya Muslim. Hampir ya, bukan semua. Hampir semuanya. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dipakai lama, tidak berhenti. Nah, itu namanya jariah. Itu kecerdasan kita itu di situ ya. Seperti orang bantu bangun masjid. Selama masjid ini dipakai, ya itu terus. Nah, ini yang ngasih AC ini kan hebat sekali. Cuma AC umurnya berapa? Berapa tahun? Ah, misalnya 10 tahun. Karena kalau udah 10 tahun udah rembes-rembes lah gitu ya, 10 tahun. Coba yang ngasih apa yang paling awet? Tanah, tanah wah itu. Yang ngasih tanah, Pak. Enggak akan habis, Pak, tanah itu. Iya kan? Tanah itu enggak akan hilang kan sampai kapan?
kecuali kiamat. Nah, makanya orang yang benar itu wakaf. Sekarang ada lagi tuh, para penggiat wakaf itu pinter lagi. Nah, ayo kita berwakaf walaupun 50.000, nah gitu. Ya, misalnya tanah harganya 1 juta, 50.000 dapat berapa senti tuh? 1 meter 1 juta kali 50.000 dibagi 20. Nah, berarti 5 senti ya. Ya, itu juga sedekah. Jadi amal-amal jariah itu amal yang ketika seseorang tiada pun masih berguna, termasuk ilmu kan. Misalnya Pak Ustadz Bandi tausiah. Nah, di sini ada yang mendengarkan 100, yang mengamalkan 10 aja. Nah, ya kan? Nanti dari 10 itu diajarkan lagi. Nah, itu namanya jariah. Sebetulnya tidak harus ceramah ya. Ibu, bapak, ibu di rumah ngajarin kebaikan ke anak itu jariah. Dari anak nanti diajarin ke cucunya. Dari cucunya diajarin uyut. Dari uyut diajarin lagi ke bau, janggawareng, apalagi sana tuh. Gudeg. Apa itu orang Sunda itu? Panjang itu ya. Nah, itu namanya jariah. Jadi selama orang, makanya mandala ala khairin fahuwa kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti yang melakukan. Jadi selama itu dipakai, misalnya bikin lapang, ini jariah. Selama lapangnya ada, nah gitu ya. Makanya Pak Anto bikin desainnya biar kuat kan. Harus pakai jayamit, nah, kan biar awet, pahalanya awet. Cuma selama itu dipakai untuk kebaikan, itu kata Pak Hadi tadi. Kalau kita membuat untuk hal buruk, kebalikannya, apa tadi? Dosa jariah. Itu. Misalnya apa? Bikin apa yang dosa jariah itu? Ya, misalnya bikin ya sesuatu yang akan game. Nah, game yang membuat orang lupa sholat misalnya. Bisnis tapi sesuatu yang melupakan. Atau misalnya dia bikin aplikasi yang membuat anak semakin tidak pinter. Apa tuh? Banyak kan? Bikin konten yang ini, yang serem-serem tuh apa? Bikin konten ada pocongnya, ada apanya tuh. Nah, YouTube ini termasuk jariah tuh. Makanya saya punya YouTube dan setiap ini saya masukin tuh di itu. Nah, saya nggak peduli yang nonton berapa. Intinya kan jariah. Kalau nunggu di monetis itu ya kapan? Teman saya ada yang subscribernya 3.000. Saya tanya, berapa ininya? Royaltinya? Ustaz, alhamdulillah 50.000. Oh, udah 3.000 subscriber. Ngapain itu saya nunggu 50? Itu pun nggak boleh cair sebelum katanya 1,5 juta. Ampun dah. Jariah, itu bagian dari jariah. Jadi memang harus pilih-pilih ya. Makanya kayak kita kalau ada lembaga sedekah atau zakat, kalau menurut saya apa itu? Jangan yang habis sehari gitu loh, ya. Nah, kayak pendidikan itu jariah, Ustaz. Ya. Misalnya sedekahnya untuk bayar SPP itu jariah. Karena dari SPP itu dia dapat ilmu, ilmunya diamalkan terus ya kan. Ya, gitu. Jadi semakin kebermanfaatannya berlanjut, itulah namanya jariah. Jariah artinya apa coba? Jariah. Bapak Ibu pernah artinya jariah apa? Jariah. Jarin apa? Berjalan. Jarin itu artinya berjalan. Sebetulnya nggak ada amal jariah, amal jarin. Kalau sodako jariah. Nah, kalau amal jarin, sodako jariah. Seperti banyak orang nggak ngerti nih bahasa Arabnya. Akhlakul karimah itu salah. Yang benar apa? Akhlak karimah. Jangan pakai al. Akhlak karimah. Atau al-akhlak
al-karimah. As-shadaqah al-jariyah. Kalau amal jarin. Nah, itu ya. Makanya ini kelebihan Islam ini punya Quran ya. Beda antara Quran dengan kitab lain apa coba? Kalau Quran selain bahasa Arab bukan Quran. Bayangkan. Kalau Bapak baca terjemah itu bukan Quran. Tapi kalau yang lain terjemahnya aja. Ya itu ya. Makanya ini amal kita itu banyak ya. Kalau mau ya, kalau mau banyak. Tidak harus jadi penceramah atau apa, semua bisa beramal sesuai dengan diri kita masing-masing. Tadi kita tidak bisa bekerja pun bisa baca tasbih udah sedekah. Ngajarin anak tasbih sedekah. Ngajarin anak sebelum tidur baca doa sedekah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Anak saya udah hafal 3 tahun tuh. Nanti anak saya lagi ngajarin lagi ke cucu. Sedekah. Itu Ustaz Hadi, ini sebetulnya pertanyaan yang Ustaz Hadi bisa jawab ya, cuma untuk ngeramein gitu. Harus bertanya. Ayo. Udah suaranya kedengeran. Mana? Iya, itu betul. Bapak Ibu, jadi al-bud'u ini ada di hadis keberapa Pak Ustaz Asep? Hadis keempat ya? Ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi Bapak Ibu kalau berhubungan ini sedekah. Suami istri itu hitungannya sedekah. Nah, itu ibadah, katanya itu ibadah paling enak. Al-bud, wa fi bud. Iya. Iya, suami istri maksudnya Pak. Ya. Bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Allahumma inna duha'uka. Apa? Iya. Iya, makasih Pak Ustadz Asep. Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena ini agak ini ya. Ada tabu di kita. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu hitungannya sedekah. Termasuk tadi kata Pak Asep, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Gitu ya. Yang terakhir tadi pertanyaan apa? Yang terakhir? Sholat duha itu doanya bukan dari Nabi kalau nggak salah ya. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal ismata usmatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'ang zilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'sirun ya, sebetulnya itu nggak harus begitu juga, nggak apa-apa. Ya, intinya meminta kebaikan, meminta hal-hal yang baik ya, setelah sholat doa nggak apa-apa. Kalau hafal doa itu lebih bagus, karena itu resep daripada para. Saya sering membayangkan gini ya, resep itu ibarat obat sakit kepala apa? Paracetamol. Nah, itu kan udah hasil racikan ahli kedokteran ya. Minum paracetamol sembuh, iya kan?
Nah, kalau yang tidak pakai itu namanya herbal. Ustaz saya. Nah, misal sakit kepala dipijit-pijit apanya itu. Nah, atau apa. Ya mungkin sama juga tapi lebih cepetan ini. Lebih cepetan sembuh pakai paracetamol ya. Misalnya sakit kepala. Kalau mah apa obatnya? Antasida. Antasida. Yang tradisionalnya gula merah. Ya. Misalnya gula merah cepetan mana? Nah, cepetan antasida kan? Ya orang udah hasil ahli kan? Sama itu juga doa-doa itu. Kira-kira begitu perbedaannya ya. Kita boleh doanya seperti apapun, tapi kalau pakai doa apalagi dari Nabi wah lebih keren. Oh bebas, bebas, bebas. Baca ayat Quran. Minimal satu ayat. Yasin. Udah cukup. Sama aja. Pernah nggak ada imam di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kalau di kampung saya ada Pak. Kalau taraweh. Taraweh 2-3 setengah jam. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lama banget Yasin. Allahu Akbar. Pokoknya ba'du ma tayassara minal Qur'an. Apa saja yang hafal lah. Kalau hafalnya kul huwallahu ahad ya kul huwallahu ahad aja. Cuma kalau jadi imam mah enggak enak Pak Ustaz Tommy, masa imam tiap hari kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Walaupun bagus tapi kadang enggak enak ya. Apalagi imam yang ini yang dikontrak. Pak Ustaz Farhan di Masjid itu imamnya dikontrak. Di sini nih di Villa Pamulang saya tanya berapa itu kontrak. Dia ada 2 imam rawatib, 2 imamnya. 2 mahasiswa Libya. Katanya 1 orang 3. 3 nolnya 6 ya 3. Masa udah dikontrak bacanya kulhu kan nggak mungkin kan? Pasti dia bacanya satu ain gitu kan. Baik, saya kira Pak Hani kelamaan ya. Kasihan ibu-ibu mau sarapan. Terima kasih Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan ilmu baru. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini bisa menjadi wawasan buat kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ilmu banyak macam jalan menuju kebaikan dari kita di tempat tidur sampai kita mulai dan yang paling ingatkan betul ibadahnya Allah Subhanahu wa taala dan berarti bahwa setiap aktivitas kita niatkan kita mengadakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mudah-mudahan kalau itu guru kita sehat walafiat bagi ilmu dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat dan juga ilmu yang bisa beliau sampaikan kepada kita semua. Yang kedua terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan konsumsi pada pagi hari ini. Allah ini akan menjadi kebaikan yang apa yang ibu infakkan nanti kita dimakan oleh para muallim kita itu menjadi daging dan itu menjadi amal jariah. Itu jariah masuk juga tuh jariah. Jadi dagingnya dipakai sholat. Jariah juga. Jadi sering banyak takdir ya terutama pada orang-orang yang soleh. Misalnya Pak Badi udah luar biasa tiap hari di masjid. Kita sering ngobrol baik pada Mang Badi, amal jariah juga terjadi daging di dekatnya Mang Badi. Rekor di PGP saya amati rekor ini di masjid paling sering di masjid. Kita berbuat kebaikan kepada Mang Badi ini semoga menjadi pahala jariah buat kita. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi pada ibu yang